Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami masih dapat berjumpa kembali lewat Zoom meeting ini. Biarlah Engkau hadir di hati kami masing-masing. Pimpinlah kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti, memahami pelajaran ini dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Tuhan, lalu lucu-lucu kalau pas agama ini banyak yang nggak berdoa. Jaringan supaya berjalan dengan lancar ya Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Ya. Oke, dengar ya. Kalau berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Walaupun misnya tidak melihat, walaupun gurunya yang lain tidak melihat, tapi Tuhan melihat kamu yang berdoa sungguh-sungguh. Mau di rumah berdoa sungguh-sungguh boleh, mau di sekolah boleh, di mana saja boleh. Jadi kalau sudah dengar kata instruksi dari gurunya, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Gurunya sudah mulai berdoa, kalian juga harus berdoa ya. Jangan buka-buka mata, karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat siapa yang sungguh-sungguh. Walaupun misnya nggak melihat, karena misnya tutup mata. Mau fokus berdoa kepada Tuhan ya. Oke, sebelum kita belajar mari kita mendengarkan lagu dulu. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Diciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita.
akan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Burung yang terpulang takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Burung yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kedengaran suara Miss-nya? Udah. Oke, nanti yang Miss panggil silakan hidupkan audionya ya. Sebelum dipanggil jangan dulu dihidupkan audionya. Hari ini kita belajar bab 4, yaitu bersyukur selalu. Sebelumnya coba tunjukkan icon thumb siapa di sini yang pernah sakit. Tunjukkan icon thumb-nya yang pernah sakit. Sekarang hampir rata-rata semua pernah sakit ya. Ya, sekarang tunjukkan icon thumb yang pernah sakit cacar air. Indah pernah sakit cacar air. Gimana perasaannya waktu itu, Indah? Bagaimana perasaan kamu waktu sakit cacar air? Sedih, Miss. Sedih ya? Oke, si Pici. Pernah cacar air, Pici. Bagaimana perasaan kamu waktu cacar air? Waktu cacar air, Miss, pas pula Vici lagi pengen fun day, Miss. Nggak bisa ikut fun day, Miss. Berminggu-minggu di rumah terus, Miss. Kenapa kamu nggak bisa ikut? Kata Mami nggak mau kakak buat nular ke orang yang lain. Karena menular ya. Sedih nggak waktu Yes. itu kamu hanya tinggal di rumah saja, nggak bisa jumpa kawan-kawan, nggak bisa pandai, sedih nggak? Sedih kali, Miss. Apalagi pas lagi mau fun day, Miss. Sedih kali ya. Siapa? Merah pernah cacar air. Gimana perasaan kamu waktu sakit cacar air, Merah? Demam, Miss. Demam. Fisiknya enak sih. Gatal, panas. Demam, gatal, panas ya. Oke, ini yang tunjukkan icon thumb, Miss baca di sini namanya Big Dipper tanda love. Enggak tahu Miss siapa ini namanya. Big Dipper tanda love. Siapa ini Big Dipper tanda love? Gavin pernah cacar air. Bagaimana perasaan kamu, Gavin? Pusing, mual, Miss. Sama tumpah darah, Miss. Tumpah darah. Keluar pelan-pelan dari nanah. Pusing, mual ya. Asanda, bagaimana perasaan kamu waktu kamu cacar air, Asanda? Waktu kecil Masih, kena cacar air, Miss. ya, masih ingat nggak gimana perasaannya waktu kena cacar air? Nggak enak, demam, Mas. rewel. Rewel ya, berarti marah-marah nggak kamu waktu cacar air? Sensitif ya? Iya. Marah-marah, rewel, aduh. Siapa lagi? Satu orang lagi Miss mau tanya, karena nggak mungkin semua Miss tanya ya, karena waktu kita sangat singkat. Satu orang lagi yang pernah sakit cacar air. Big Dipper 4 Re. Ini namanya Big Dipper 4 Re. Siapa ini ya? Richard, Miss. Big Dipper 4 Re. Richard, Miss. Richard. Oke, Richard pernah cacar air, Richard. Miss. Gimana perasaan kamu waktu cacar air? Gimana, Richard? Sedih nggak dikasih main-main. Kelas berapa waktu itu kamu? Kelas 2. Kelas 2 kena cacar air, boleh ke sekolah?
Enggak. Kenapa nggak boleh? Nanti nular. Nular sama orang. Jadi kamu berapa lama di rumah aja? Berapa lama, Richard? 3 minggu ya, lama sekali ya Richard, 3 minggu, aduh. 3 minggu. Sedih juga ya Richard, sedih bercampur marah, bercampur kecewa karena penyakit ini tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa pandai, tidak bisa jumpa teman, tidak bisa jumpa guru, waduh sedih kali ya. Oke, sekarang kita mau belajar di Alkitab ada 10 orang yang terkena penyakit kusta. Apa itu penyakit kusta? Mari buka bukunya halaman 26. Baca Jason. Apa itu penyakit kusta? Hal-hal yang tidak benar tentang penyakit kusta. Ada pendapat orang mengenai penyakit kusta. Penyakit kusta sering dianggap sebagai sebuah kutukan. Penyakit ini juga sering dianggap sebagai penyakit keturunan. Penyakit kusta juga sangat ditakui karena ada pendapatnya mengatakan bahwa penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Pada kenyataan penyakit kusta karena infeksi menahun yang disebabkan oleh bakteri. Sambung Indah. Jadi kusta bukan disebabkan oleh kutukan. Bakteri tersebut dapat menyerang kulit dan saraf tepi. Sehingga jika terlambat diobati dapat menimbulkan cacat permanen. Kusta juga sering disebut sebagai penyakit keturunan. Sebenarnya kusta itu jenis penyakit menular. Ya Sarah. Maka misalnya dalam sebuah keluarga ada yang mengidap sakit kusta. Ia dan anggota keluarga lainnya saling melakukan kontak setiap hari. Lama-kelamaan anggota keluarga lain bisa ikut tertular. Inilah alur penularan penyakit kusta. Sehingga penyakit kusta bisa dikatakan seolah-olah diturunkan dari ayah ke anak atau dari ibu ke anak. Dengan demikian, jika ada pendapat yang mengatakan penyakit kusta adalah penyakit keturunan, pendapat tersebut yang kurang tepat. Sambung si Era. Penyakit kusta adalah penyakit yang sifatnya menahun. Pengobatannya juga memakan waktu lama, tetapi bukan berarti penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan. Kusta dapat disembuhkan dengan obat antibiotik. Obat tersebut bisa diperoleh di puskesmas atau di rumah sakit pemerintah secara gratis. Setelah penyakit kusta terdeteksi, penyakit kusta bisa segera diobati dan bisa sembuh dalam 6-12 bulan jika orang yang sakit kusta itu berobat secara rutin. Ya, stop. Si Richard tadi sakit cacar air 3 minggu udah sembuh. Sakit kusta, kalau sakit kusta tidak diobati, maka dia akan menjadi cacat permanen, bisa jari-jarinya putus, bisa jari kakinya putus, jari tangannya putus, hidungnya pun berjatuhan, telinganya berjatuhan. Ngeri juga ya, kalau diobati sembuhnya 12 bulan, 1 tahun. Aduh, lama kali. Sambung, si Immanuel. 2. Penyakit kusta dan dosa. Dalam Alkitab, penyakit kusta seringkali dianggap merupakan sebuah simbol dosa oleh masyarakat terdahulu. Orang kusta selalu menjadi cibiran dari masyarakat waktu itu. Orang kusta juga harus hidup tersendiri di komunitas. Penderita kusta jauh dari permukiman masyarakat. Mereka juga tidak pernah kenakan untuk datang dan beribadah di bait suci. Stop. Masyarakat Sambung si Christian.
Masyarakat waktu itu menganggap orang-orang yang sakit kusta sebagai orang yang sangat cemar dan dibenci oleh Tuhan. Kita bisa membayangkan betapa sulit dan sedihnya menjadi seorang yang berpenyakit kusta pada saat itu. Namun apakah benar semua pandangan masyarakat pada waktu itu? Ya, stop. Sebentar Miss jelaskan ya. Si Richard dan teman-temannya yang lain, si Pici, mereka berpenyakit cacar air, takut pergi keluar rumah. Karena apa? Karena bisa orang lain tertular. Kita dekat-dekat aja dengan orang cacar air, lama-lama bisa kita tertular. Hanya dekat-dekat aja. Apalagi kena cairannya yang ada seperti yang apa kecil-kecil ada air-airnya. Asal kena orang airnya itu aja sudah bisa menular ya. Jadi orang yang cacar air, orang tuanya jangan dulu keluar rumah, jangan dulu dekat-dekat adiknya, masih di dalam rumah, masih syukur ada dalam rumah. Tapi kalau orang yang sakit kusta, udah tahu nih sakit kusta, dipisahkan dari keluarganya, ditaruh di tempat yang terpencil, tempat terasing, ya, dipisahkan. Kenapa? Karena orang penyakit kusta ini bahayanya itu tadi, bisa cacat permanen, jari-jarinya putus, jari kakinya putus, ya, jelek kulitnya. Kemudian kita lihat orang sakit kusta ini, kalau di Alkitab, siapa yang terkena penyakit kusta, kalaupun dia mau lewat dilihat ada orang, dia harus bilang najis, najis, najis 3 kali. Harus dia bilang begitu supaya orang lain tahu, jangan mendekat. Oh, sakit kusta dia. Ya, mari kita buka Alkitab kita dalam Imamat 13 ayat 45. Baca Shalom. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Sambung Ipan. Selama ia kena penyakit itu tetap najis, ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Iya, ngeri juga ya. Orang yang sakit kusta ini pakaiannya bercabik-cabik, yang koyak-koyak, terus rambutnya dibiarkan terurai. Kalau laki-laki rambut terurai ya panjang-panjang gitu, nggak berani orang mangkas dia. Nanti kena siapa yang mangkas dia bisa tertular. Ya panjanglah rambutnya selama bertahun-tahun ya. Kemudian ditutupi mukanya. Begitulah undang-undangnya, begitu peraturan. Kalau orang itu kena sakit kusta, dia harus berpakaian yang cabik-cabik, yang koyak-koyak, rambutnya terurai, lalu dia harus menutupi mukanya. Siapa yang bicara ini? Bentar dulu ya, bentar dulu. Dia harus bentar dulu ya. Dia harus menutupi mukanya sambil berseru. Kalau jalan dia dibilangnya lah 3 kali. Najis, najis, najis. Tahu orang, oh jangan dekat, itu sakit kusta. Selama ia kena sakit kusta itu, ia terasing tempatnya. Ngeri kali ya. Nggak boleh pergi ke bait suci. Nggak boleh pergi beribadah. Jadi dia sakit secara fisik. Tadi ada yang bilang waktu cacar air, gatal, demam, panas. Ya, mau pengen digaruk tapi nggak bisa, takut pecah, nanti penuh semua kulitnya dengan chickenpox tadi, cacar air tadi. Ya, penyakit kusta ini penyakit kulit, ya
bagaimana ya? Sampai jari-jarinya putus, ya pedih sekali, sakit sekali ya, sarap-sarapnya sakit semua. Kemudian kita lihat lagi, nggak bisa beribadah, sakit secara spiritual, nggak bisa memuji Tuhan, nggak bisa beribadah. Kemudian sakit secara sosial, nggak bisa kumpul teman, nggak bisa. Ya, tempatnya terasing. Mungkin kalau ngantar makanan pakai gala-gala atau pakai kayu dibuatkan rantangnya supaya jangan kena juga orang. Aduh, ngeri kali orang berpenyakit kusta ini. Ya, kita mau lihat kisah 10 orang yang sakit kusta. Mari kita buka Alkitab kita, Lukas 17. Lukas 17 ayat 11. Lukas 17 ayat 11. Ya. Yang sudah dapat tunjukkan icon thumb. Ingat bagiannya masing-masing, Miss panggil namanya ya. Si Nadia ayat 11, Indah ayat 12. Si William ayat 13. Tunjukkan icon. Miss, Lukas berapa, Miss? Depannya Big Dipper ayat 14. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kemudian George ayat 15. Miss, tadi Lukas berapa, Miss? Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kemudian Erik ayat 16. Siapa lagi yang angkat, yang tunjukkan tam? Asyanda ayat 17. Siapa lagi? Stephen ayat 18. Yesara ayat 19. Oke, kita mulai. Oke ya. Ada 10 orang kusta. Mereka sakit kusta. Mereka lihat Yesus lewat di jalan. Waktu itu Yesus mau pergi ke Galilea ya. Ini ada desa. Di situ ada 10 orang kusta. Ada kumpulan orang kusta rupanya ya. Sesama kusta kumpul. Ya. Rupanya mereka melihat Yesus, mereka berseru dari jauh, Yesus guru. Berarti mereka sudah mendengar tentang Yesus sebelumnya. Guru katanya begitu ya. Karena Yesus setiap harinya mengajar, mereka sebut guru. Tolong jangan dicoret-coret dulu ya, waktu kita singkat. Yesus guru, kasihanilah kami. Kata 10 orang kusta ini. Datanglah mereka menemui Yesus. Tapi mereka nggak berani dekat-dekat karena mereka tahu mereka kusta. Lalu Yesus bilang apa? Yesus bilang, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Coba. Kalau pergi mereka dalam keadaan kusta begini, memperlihatkan diri kepada imam-imam, bisa kena hukuman. Kenapa? Karena masih kusta, ini masih ada kustanya. Ya, hanya imam yang berhak menentukan orang itu bebas dari penyakit kusta. Imam akan mengecek, nanti dia akan meneliti, oh ini bebas kusta. Ya, apa yang terjadi? Mereka taat. Kata Yesus, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam. Katanya begitu. Ya. Lalu di tengah jalan, waktu mereka pergi kepada imam-imam, sembuh mereka. Di tengah jalan sembuhnya, berangsur-angsur sembuh. Ya, sembuh di tengah jalan. Yesus bilang, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Akhirnya mereka pergi di tengah jalan sembuh. Tapi ada satu yang ingat. Ada satu orang yang ingat. Ya, dengar ya, dengar. Yang satu orang ini, mereka sudah pergi kepada imam. 10 ini pergi kepada imam dan imam bilang sudah tahir ya. Ada upacara penyembuhan ketahirannya. Nanti kamu bisa lihat bukunya halaman 27. Nanti kamu baca kalau sekarang nggak sempat lagi waktunya. Halaman 27 apa yang harus mereka persembahkan kalau mereka sudah tahir, sudah sembuh dari sakit kusta. Kemudian ada seorang Samaria. Orang Samaria itu adalah hasil dari keturunan campuran orang Yahudi dan bangsa lain. Orang Samaria ini disebut orang asing bagi orang Yahudi. Ya. Kemudian yang orang Samaria ini ingat Yesus yang bilang pergilah perlihatkan dirimu kepada imam. Pergilah dia kembali kepada Yesus mengucap syukur kepada dia.
Tuh, guru terima kasih ya, aku sudah sembuh. Lalu apa kata Yesus? Loh, tadi 10 orang yang sakit kusta. Mengapa yang datang 1? Di mana yang 9 lagi? Hanya 1 yang tahu berterima kasih mengucap syukur kepada Tuhan karena dia sudah sembuh. Hebat ya. 1 orang. Yang 9 lagi lupa. Ya, saking kesenangannya atau saking apanya nggak tahu, lupa dia. Itu dia ya. Oke. Waktu kita tinggal 3 menit lagi pengumuman. Ada tugas bisa kamu lihat di PDF. Yang pertama adalah melalui link Kahoot, soalnya 5 soal mengenai cerita orang kusta ini. Perhatikan di PDF-nya. Yang kedua, tugas proyek. Tugas proyek itu adalah merekam doa supaya COVID-19 segera berlalu. Ya, jadi doakan keluarganya, doakan guru-gurunya, doakan siapa saja yang mau kamu doakan. Hasil rekaman dalam bentuk voice record atau voice note dikirim ke WhatsApp Miss. Oke, waktu kita tinggal 2 menit lagi. Ada pertanyaan? Jepanya Big Dipper. Miss, doanya nggak apa-apa bahasa Indonesia kan? Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Inggris boleh. Ya? Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, doa sungguh-sungguh dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar bahwa Tuhan sangat mengasihi orang-orang kusta, meskipun mereka sangat menderita secara fisik, spiritual maupun sosial, tapi Tuhan mau menolong mereka, Tuhan mau memulihkan hidup mereka, dan hanya 1 yang kembali untuk mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan tolonglah kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai hari ini kami masih tetap ada, kami tetap sehat, itu semua karena Tuhan melihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. See you, bye-bye. Amin. Bye-bye. 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 Bye-bye.